Ataupun juga bisa taat pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh militer. Pertanyaannya adalah, ada yang bertanya begini, kritis ini Kang Ade. Kalau sekarang seorang Deddy Corbuzier sudah punya pangkat letkol ya, letnan kolonel tituler, apakah artinya hukum yang berlaku pada dirinya tetap hukum sipil atau hukum militer? Karena kan itu ada dua perbedaan tuh, bagaimana tuh? Sebagai konsekuensi karena dia sudah ditetapkan sebagai letnan kolonel tituler ya, maka hukum yang diterapkan adalah hukum militer. Mau tidak mau itu sudah melekat ya. Dan berbagai konsekuensi yang terkait dengan kemiliteran itu memang harus diikuti oleh Deddy Corbuzier. Iya, ini ada yang mengira bahwa ini adalah dalam tanda petik strategi untuk mengamankan Deddy begitu. Kalau kemudian pernyataan-pernyataan dia mungkin ada menyinggung-nyinggung orang, kalau begitu kan nanti bukan hukum sipil yang berlaku, katanya hukum militer. Tapi ya namanya orang kan bisa menduga-duga ya. Kita ikutin lah seperti itu. Iya, seperti apa episode berikutnya ini. Iya, yang penting adalah yang berhak memberikan pangkat tituler ya harus selektif ya. Iya, betul. Jangan juga gampang-gampang. Iya, nanti karena kalau kita lihat dari sejarahnya itu ada sekitar 10 orang ya yang sudah mendapatkan pangkat tituler, 10 atau 15. Itu rata-rata semuanya bersentuhan dengan militer sebelumnya. Misalnya ada penerbang sipil, jago terbang, kemudian dia dimasukkan dalam operasi militer ya. Itu Angkatan Udara pernah memberikan juga pangkat. Dan beberapa misalnya Idris Sardi, dia diberikan pangkat tituler karena dia memimpin satuan musik di TNI. Jadi sebelum-sebelumnya mereka-mereka yang berjasa dan bersentuhan dengan militer, seperti operasi militer dan sebagainya. Baik, nanti kalau memang begitu, siapa tahu kita salah satu atau dua-duanya bisa juga mengajukan permohonan begitu ya. Dapat, saya minta pangkat kopral mungkin ya, kopral tituler. Tapi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru, daerah melakukan antisipasi dan persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini persiapan perjalanan, persiapan yang lain-lain. Bagaimana Kang Adit? Ya, ini menjadi berita yang menarik ya kita angkat karena memang harus diantisipasi ya oleh pemerintah ya. Dalam hal ini misalnya dinas Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Kemudian juga soal logistik juga ini nggak bisa kita abaikan. Kenaikan harga dan sebagainya. Yang paling kritis misalnya seperti tahun-tahun lalu, dan ini juga boleh jadi kemungkinan bisa terjadi misalnya soal gas. Gas itu kan cenderung langka juga karena kebutuhan tinggi ya untuk perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Gas, kemudian juga kadang-kadang juga air mineral juga susah juga tuh. Air galon juga. Kemudian yang lain juga kenaikan harga sembako, beras dan sebagainya. Ini harus diantisipasi. Yang lain soal tingkat keamanan juga, kerawanan keamanan juga. Ini saya kira harus betul-betul menjadi menjadi hal yang harus dikedepankan antisipasinya. Apalagi belum lama kita lihat ada kejadian di Bandung ya. Iya betul. Saya kira itu juga menjadi alarm juga ya agar kita semuanya waspada ya. Terutama dari pemerintah dalam hal ini aparat keamanan. Bagaimana menyiapkan deteksi dini terhadap gangguan keamanan yang akan terjadi pada perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Baik, deteksi dini dan menghindari kecolongan ya. Iya betul, jangan sampai kecolongan lagi. Jangan sampai kecolongan lagi. Itu yang juga kita bahas di dalam editorial Kang Ade dan pemirsa, menihilkan kerawanan pemilu. Intinya kan ini supaya kemudian kita antisipasi, supaya pemilu yang nanti akan kita adakan 2024 tidak kecolongan juga, karena sudah ada warningnya. Tapi pertanyaannya, warning atau peringatan dini kerawanan ini itu bagaimana efektivitasnya mencegah kerawanan itu benar-benar terjadi, Kang Ade? Saya kira pertama memang apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya dengan memetakan berbagai kerawanan. Di situ ada sekitar 6 isu ya. Pertama adalah soal politik uang. Politik uang ini tidak hanya secara konvensional, tapi juga secara platform digital, e-wallet misalnya. Itu bisa juga seperti itu. Yang lain misalnya netralitas. Ini netralitas sangat krusial sekali ya. Netralitas di KPU-nya dari pusat sampai daerah. Kemudian juga Bawaslu sebagai pengawas. Dan sampai kemudian di lapangan ini ketika terjadi pelanggaran, terjadi proses 86 misalnya, damai seperti itu. Ini kan juga menimbulkan sebuah persoalan. Yang lain misalnya soal polarisasi ya, politik identitas, black campaign, ini juga betul-betul saya kira harus diantisipasi ya. Dan yang paling penting adalah partai politik. Partai politik inilah yang
kalau kita lihat beberapa pemilu sebelumnya ini memberikan sumbangan yang besar ya, terjadi konflik gitu kan, meskipun tidak terlalu membesar ya. Tetapi ini harus diantisipasi. Oke. Pertanyaannya begini Kang Ade. Ini kan indeks kerawanan pemilu ini diperoleh dari pengalaman sebelumnya ya. Past experience dari general election. Kalau mengambil contoh Jakarta misalnya di pilkada terakhir. Itu kan semua orang tidak mengira bahwa bisa serawan itu pada saat itu ya. Nah ini kan apakah memang IKP ini akan begitu efektif untuk mencegah kerawanan pemilu? Atau memang kita harus siap-siap dengan hal-hal yang tidak terduga? Kita akan bahas itu Kang Ade, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 19 Desember 2022, menihilkan kerawanan pemilu. Menihilkan kerawanan pemilu. Kedewasaan demokrasi suatu negara salah satunya akan diukur dari kualitas penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Atau kalau dibalik, kualitas dan integritas pemilu merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Demokrasi hanya akan jadi omong kosong bila ia tidak disokong oleh penyelenggaraan pemilu yang bermutu. Lalu, dari mana datangnya kualitas pemilu? Sedikitnya ada 3 variabel untuk menakarnya, yaitu penyelenggaraan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas, tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, serta kesigapan antisipasi terhadap potensi kerawanan, baik keamanan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Ketiganya tidak bisa dipisahkan, saling bertaut sebagai syarat mutlak terwujudnya pemilu berkualitas tinggi. Dengan sudut pandang seperti itulah kita merespons baik dirilisnya Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada Jumat 16 Desember lalu. Dalam penyusunan IKP tersebut, Bawaslu memetakan potensi kerawanan di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Hasilnya, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IKP tertinggi atau rawan tinggi dengan nilai 88,95. 4 provinsi lain dengan IKP rawan tinggi adalah Sulawesi Utara 87,48, Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 77,04. Adapun sebanyak 21 provinsi dikategorikan rawan sedang. Sementara itu, IKP 8 provinsi sisanya tergolong rawan rendah, antara lain Kalimantan Utara 20,36, Jawa Timur 14,74, Jambi 12,03, dan Bengkulu 3,79. Bagi Bawaslu, IKP menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu. IKP ibarat proyeksi sekaligus deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan keamanan yang mungkin saja bakal mengganggu pelaksanaan pemilu. Peluncuran peta kerawanan pemilu sejak jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan sepatutnya kita dukung. Tujuannya tidak hanya agar penyelenggara pemilu dan aparat keamanan dapat mempersiapkan antisipasi dini terhadap masalah kerawanan yang bakal muncul. Masalah itu antara lain pertarungan antar elit, potensi kerusuhan, rendahnya partisipasi publik, dan kendala geografis. Lebih dari itu, dengan mengetahui tingkat kerawanan di tiap-tiap daerah sejak jauh hari, mestinya masih ada cukup ruang dan waktu bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk berupaya mengurangi potensi-potensi tersebut. Bahkan, meskipun sulit, harus ada upaya agar potensi kerawanan itu dapat dinihilkan. Sesungguhnya menihilkan atau meniadakan potensi kerawanan pemilu harus menjadi tujuan dan kerja bersama. Semua pihak yang terkait dan terlibat dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik atau parpol dan publik, hendaknya bisa berkontribusi mewujudkan pemilu yang minim pelanggaran dan kerawanan. Benar bahwa integritas, netralitas,
serta profesionalisme penyelenggara pemilu ialah bagian penting dari antisipasi kerawanan dari pelaksanaan pemilu 2024. Namun, membebankan penanganan kerawanan pemilu semata kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Bawaslu, pemerintah daerah atau aparat keamanan juga bukanlah langkah tepat. Parpol dan publik sebagai pelakon utama dari sebuah kontestasi pemilu juga tak boleh naif memandang persoalan kerawanan pemilu hanya sebatas menjadi urusan penyelenggara pemilu. Apalagi dengan ketidakpedulian itu, mereka malah menjadi biang kerawanan konflik, pelanggaran, serta kecurangan pemilu. Ingat, mereka adalah bagian integral dari seluruh proses sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu cermin dari kedaulatan rakyat. Jika pemilu terlaksana secara profesional, jujur, aman, dan lancar, itu mengindikasikan kedaulatan rakyat terselenggara dan terjaga. Namun, bila pemilu berlangsung sebaliknya, itu bisa diartikan kedaulatan rakyat dalam keadaan terganggu atau bahkan terancam. Mengerikan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Kang Ade, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara yang juga mengamati pemilu, Khairul Fahmi. Pak Khairul, selamat pagi. Pagi Mas Leo, pagi Kang Ade. Pagi. Pak Khairul, kalau kita lihat Bawaslu sudah keluarkan Jumat lalu Indeks Kerawanan Pemilu, IKP. Ini memetakan sekian daerah di Indonesia dan kerawanan pemilunya. Ada beberapa daerah yang dikatakan paling rawan, itu nomor 1 provinsi adalah Jakarta, lalu ada beberapa daerah lain. Pertanyaan saya pertama adalah seberapa akurat kira-kira IKP ini bisa memetakan kerawanan di sekian daerah, Pak Khairul? Karena kalau kita lihat kan sebetulnya ini kan berangkat dari pengalaman pemilu sebelumnya, yang belum tentu akan berlaku juga di pemilu 2024 nanti. Bagaimana, Pak? Ya, soal akurasi dari indeks kerawanan pemilu ini kan tergantung dari satu isu apa yang diangkat dalam IKP ini. Kedua, indikator-indikator apa yang ditentukan untuk menilai kerawanan untuk pemilu tahun 2024 ini. Yeah. Kalau kita bandingkan IKP 2024 dengan IKP sebelumnya, kita lihat bahwa untuk tahun ini pemetaannya itu diarahkan satu ke soal netralitas penyelenggara pemilu, kedua itu ke soal pelaksanaan pemilu di daerah otonomi baru di Papua, itu meliputi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya. Kemudian yang ketiga itu potensi polarisasi masyarakat terkait dengan dukungan politik kepada peserta pemilu. Yeah. Yang keempat itu ini soal kerawanan penggunaan media sosial ya, kampanye di media sosial. Yang kelima itu soal hak-hak kelompok rentan seperti perempuan dan juga warga negara yang dalam kondisi kekurangan fisik. Oke. Kalau menggunakan 5 indikator ini, bisa saja bahwa ukurannya itu melihat dari seberapa jauh potensi tidak netralnya penyelenggara, ancaman pemilu di media sosial atau kampanye di media sosial, kemudian juga ancaman pelaksanaan pemilu di daerah baru. Saya kira ke arahnya sana, Mas Leo. Kalau judul editorial pagi ini kan menihilkan kerawanan pemilu. Sebetulnya kalau melihat pengalaman pemilu sekian lama yang lalu di Indonesia, Pak Khairul, itu masuk akal jadi nihil, atau memang ya sebetulnya kerawanan itu atau gangguan itu pasti akan terus terjadi? Bagaimana, Pak? Yang namanya pemilu sebagai sebuah kontestasi pasti akan ada kerawanan-kerawanan. Karena dalam kontestasi, pemilu itu kan memang difungsikan untuk mengalihkan konflik perebutan kekuasaan dari cara-cara yang sebelumnya tidak dibenarkan dengan kekerasan misalkan. Maka ketika pemilu jadi wadah untuk berkontestasi, penggunaan kemungkinan kekerasan, kemudian juga kerawanan itu pasti akan terjadi.
Cuman Oke. peta kerawanan tentu untuk melihat ya kondisi awal paling tidak, Iya, lalu kemudian iya. menjadi pijakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pemilu 2024 nanti. Arahnya Baik. lebih ke sana, Mas. Kalau Pak Fahmi, Pak Khairul Fahmi melihat bisa tidak kemudian indeks kerawanan pemilu ini benar-benar dipakai, terutama oleh penyelenggara, supaya kemudian ya yang namanya kerawanan itu kita bisa minimalkan seminimal mungkin, Pak Khairul. Ya, indeks ini bisa ya, saya kira untuk dipakai, terutama kalau indikator pertama itu soal netralitas penyelenggara pemilu. Saya kira ini Iya. penting untuk penyelenggara pemilu untuk menjaga bagaimana jajarannya mulai dari pusat sampai ke penyelenggara ad hoc nanti itu untuk betul-betul menjaga netralitasnya. Bagi daerah-daerah yang hari ini dipetakan sebagai rawan untuk pemilu tahun 2024 untuk isu netralitas netralitas penyelenggara, ini penting untuk mewaspadai ya, untuk menjaga netralitasnya itu. Namun ada beberapa isu yang sebetulnya itu tidak menyangkut dengan penyelenggara saja, tetapi itu terkait juga dengan peserta. Contohnya adalah kampanye di media sosial yang dalam pemilu sebelumnya kita sama-sama menyadari ini adalah wadah kampanye yang sebetulnya cukup mendatangkan bahaya serius bagi persatuan-kesatuan bangsa kita apabila kampanye di media sosial itu tidak dikelola secara baik. Kemudian isu-isu yang kemudian memecah belah, isu sara, kemudian menyebarkan isu-isu hoax dan segala macamnya, itu tentu akan menjadi tantangan cukup serius di pemilu tahun 2024. Oke. Baik, kita harapkan memang indeks kerawanan pemilu ini bisa membantu ya untuk terutama penyelenggara pemilu untuk meminimalkan kerawanan pemilu. Untuk saat ini kami berterima kasih untuk analisis Anda, Pakar Hukum Tata Negara Khairul Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi, selamat pagi. Ya, sama-sama Mas Leo, selamat pagi. Ya. Kang Ade, kalau saya berpikir kerawanan pemilu itu akan bisa hilang kalau Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu dan turunan-turunannya Panwas itu benar-benar bisa efektif, benar-benar bisa lepas dari kepentingan. Tapi kan pertanyaannya ketika mereka berhadapan-hadapan dengan kekuatan yang besar, bisa jadi kekuatan itu adalah kekuatan yang terkait dengan pemerintah, mungkin mereka akan goyang. Bagaimana, Kang? Ya, saya kira memang variabel penting ya dari indeks kerawanan pemilu ini adalah menjaga integritas ya. Ya, tidak hanya integritas tapi kompetensi ya, kompetensi teknis dan sebagainya. Tapi yang utama memang integritas, kompetensi dan integritas ini harus menjadi kunci penyelenggaraan negara bisa netral ya. Karena netralitas ini sangat penting. Jika kemudian netralitas ini tidak bisa dipegang, maka akan terjadi konflik di masyarakat. Dan banyak sekali kasus-kasus misalnya yang sebelumnya bagaimana netralitas penyelenggaraan negara ini menjadi kekhawatiran bersama. Jadi ke depan saya berharap ini netralitas betul-betul terjaga seperti itu, Leo. Kalau bicara pemilu 2024 ini kan mulai dari yang paling atas lah ya, kita bicara pemilu presiden, itu kan akan menghasilkan presiden baru. Lalu di bawah-bawahnya ada DPR, ada DPD juga. Pertanyaannya adalah apakah memang, termasuk pilkada, apakah memang kemudian petahana itu benar-benar bisa menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu itu akan netral betul, dan juga termasuk lepas dari pengaruh petahana ini. Karena kan mungkin ada kepala daerah yang ingin maju lagi. Oke lah, sekarang pelaksana tugas. Tapi kan aparat di bawahnya itu kan masih orang-orang yang tadinya adalah kepala daerah ini. Bagaimana, Kang Ade? Ya, yang paling penting adalah ketegasan ya, ketegasan dari penyelenggaraan negara ya untuk netral ya. Jadi tidak mudah dipengaruhi oleh petahana. Ya memang berbagai cara orang untuk mendapatkan suara ya, termasuk petahana kemudian dia menjaga orang-orang di bawahnya agar berpihak misalnya. Justru ini menurut saya sih ujian ya. Ujian kita agar konsolidasi demokrasi ini berjalan dengan benar, utamanya kuncinya ada di penyelenggara negara, penyelenggara pemilu ya. Apakah itu KPU, kemudian juga Bawaslu. Dan yang paling penting misalnya di level Bawaslu itu ada namanya Gakum ya, penegakan hukum. Ini juga harus berjalan. Banyak sekali kasus-kasus pemilu, kasus-kasus politik uang misalnya, kemudian berujung pada sengketa, misalnya di MK pada akhirnya. Dan itu kan bukti-bukti yang dihadirkan di MK kan kebanyakan politik uang yang berhamburan. Tapi kan kemudian ada banyak yang memang tidak bisa dibuktikan ya, saking canggihnya politik uang. Nah ini saya kira juga kalau misalnya tidak bisa diantisipasi, maka ini akan mencederai
pemilu hanya sekedar formalistik, tapi secara substansi tidak mendewasakan rakyat seperti itu. Iya, Jadi, betul. Jadi tidak hanya sekedar terselenggara, tapi bagaimana pemilu ini bisa berkualitas dan bermartabat. Oke. Jadi kuncinya seperti itu. Kita tahu juga Kang Ade bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini kan masyarakat yang sangat percaya dengan media sosial. Iya. Tadi sudah diingatkan juga oleh Pak Fahmi bahwa medsos ini sangat penting juga dan itu salah satu indikator kerawanan. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian kita bisa benar-benar menindak kerawanan, kebohongan, hoax ini lewat medsos? Karena kalau kita melihat beberapa pengalaman sebelumnya, ketika dengan tanda petik benar-benar disaring di medsos, itu kan ada omongan-omongan yang mengatakan, wah ini rezim yang otoriter, ini terlalu menekan, tidak memberikan kebebasan berpendapat. Ini bagaimana, Kang? Ya, saya kira Bawaslu ini kan dia punya patroli cyber juga, kemudian juga kepolisian dan sebagainya mempunyai patroli cyber. Aparat keamanan kita, aparat kepolisian sudah memiliki ukuran-ukuran bagaimana penindakan-penindakan itu harus dilakukan. Sikap tegas harus segera dilakukan. Misalnya dari Kominfo sendiri kan men-take down juga beberapa informasi hoax gitu kan pada pemilu yang lalu. Ini dengan adanya kesatuan langkah dari aparatur penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara pemerintah, ini harus dilakukan. Karena kalau misalnya gangguan pada media sosial, ujaran kebencian, hoax misalnya dibiarkan, ini akan memecah belah masyarakat dan akan membuat keruh pemilu ini. Bagaimana memastikan bahwa petugas di lapangan yang bertugas menyaring ini ya, men-take down kalau memang itu bohong, benar-benar bisa membedakan, Kang Ade? Karena kan yang kita sama-sama sepakat tidak diperbolehkan adalah kampanye hitam. Ya. Tapi kalau kampanye negatif, itu kan sebenarnya bisa. Misalnya saya berkontestasi sama Kang Ade, saya tahu ada kelemahan kinerja Kang Ade, dan itu yang saya sampaikan di medsos saya, supaya orang-orang mengerti, oh Ade Alawi kelemahan kinerjanya adalah ini, makanya pilihlah Leonard, begitu. Nah ini bagaimana bisa memastikan ini tidak menjadi sumber dispute baru atau perselisihan baru? Kalau kampanye negatif ini masih bisa ditoleransi ya, karena di situ ada data, ada argumentasi. Dan memang boleh kan? Dan memang dibolehkan. Oke. Kalaupun toh katakanlah bermasalah ya, berpotensi pada delik hukum, ini kan ada proses lebih lanjut. Yeah. Jadi masih boleh dilakukan kalau negatif campaign ya. Beda dengan black campaign, memang itu menghalalkan segala cara kategorinya seperti itu. Nah, petugasnya tahu di lapangan apa enggak? Bagaimana nih membedakan ini? Aparat sudah bisa membedakan mana yang kampanye hitam, mana yang kampanye negatif seperti itu. Jadi yang bisa maju ke proses hukum adalah yang kampanye hitam itu. Baik, memastikan bahwa semua petugas di lapangan mengerti betul apa yang harus dilakukan, batasannya apa.
usah jauh-jauh hari kampanye saat terakhir aja. Itu di desa-desa orang-orang itu yang maaf yang tapi memang keadaan ekonomi Indra, itu hanya mana amplopnya. Bu Indra, gitu. tapi ini kan upaya untuk melawan pelanggaran lah ya, kalau saya boleh katakan begitu. Pemilu itu kan tetap harus kita lakukan kan Bu, bukan kemudian kita pasrah, ya sudahlah nanti pemilu ini bakalan ya buruk lah begitu, tidak begitu kan Bu? Betul, tadi dikatakan ada 5 indikator itu ya supaya itu. Tapi balik lagi Bung Leo, mau apa, mau perempuan, mau apa, dasarnya itu juga isi perut itu. Iya, daripada tidak dapat apa-apa katanya begitu. Iya, lebih baik ini. Nanti belum lagi sengketa hasil setelah pemungutan suara. Itu yang di atas itu ribut, kelicikan. Iya. Nah itu dideteksi. Tapi bagaimana cara mengatasinya? Ini peringatan juga dari kita semua dan ini dari Ibu Indra. Terima kasih Bu Indra sudah berpendapat dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Indra ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, salam Argentina. Salam Argentina. Saya Perancis Pak. Silakan Pak Sukarwan, pendapat Anda Pak. Bagaimana Pak menihilkan kerawanan pemilu ini? Silakan Pak. Pertama, saya apresiasi sama Bu Indra. Cocok, setuju. Pemilihan panitia pemilu 5 orang capres saja sudah gontok-gontokan. Oke lah, itu udahlah. Pokoknya saya apresiasi pendapat Bu Indra. Dari saya gini, sebetulnya kalau menihilkan itu sangat berat ya. Karena kualitas manusianya. Jadi tolong kalau nanti kampanye tuh panitia kampanye tuh sambil jaga sportivitas. Kalau kalah ya legowo, nyalami yang menang gitu aja, kuncinya di sini. Jangan pokoknya kita lihat gelaran Piala Dunia di Qatar. Dari babak penyisian dianulir, gol dianulir, offset, tidak ada yang ngamuk. Adu penalti, Perancis kalah, ya penonton santun, bubar dengan damai, tidak ngamuk, wasit aman, itu aja. Jadi pokoknya sportivitas, kalau kalah jangan ngamuk gitu loh. Kuncinya satu Bang Leo, kalau warga negara itu kembali seperti zaman dulu, penataran P4 sampai desa-desa, sampai ibu-ibu PKK, yakin tidak melakukan perbuatan merugikan orang lain, tidak mengancam orang lain. Itu kan ada semua di Pancasila itu 36 butir itu ada semua. Kalau itu dijiwai orang tuh tidak akan maksiat. Yakin kuncinya tuh tolong pemerintah tuh penataran P4 tuh bukan jelek, tinggalannya Orde Baru itu. Nah tolong tokoh-tokoh politik, calon-calon presiden ini rame sekali nanti pemilu itu. Jadi narasi-narasi yang dibangun saat ke pemilu itu jangan ngamuan itu loh. Pokoknya kalah ya legowo, nyalami yang menang. Taufik Hidayat sama Lindan itu loh. Baik, terima kasih Pak Sukarwan untuk pendapat Anda dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Kahar di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Kahar, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Kahar di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, silakan Pak, pendapat Anda Pak, bagaimana kita bisa, ya kalau tidak bisa menihilkan, meminimalkan lah ya kerawanan pemilu. Silakan Pak Kahar, singkat padat saja pendapat Anda Pak. Ya, kalau pendapat saya Pak, itu peran Bawaslu itu yang perlu ditingkatkan lagi, khususnya di desa-desa. Karena kerawanan ini kan banyaknya terjadi di desa-desa. Kalau di kota-kota itu pengamatannya itu lebih masif, lebih terpadu. Tapi kalau di desa-desa ini yang jadi peran Bawaslu itu khusus di tingkat kecamatan di tingkat desa itu perlu ditingkatkan, dan masyarakat juga itu harus dilibatkan dalam pengawasan pemilu itu yang paling penting. Tidak perlu masyarakat itu diberikan reward, diberikan penghargaan dia, bahwa dia telah melaksanakan pengawasan pemilu. Jadi peran Bawaslu itu sangat penting dalam meminimalisir kerawanan. Itu mungkin Mbak Metro TV Bang Leo. Makasih. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kahar di Palu, Sulawesi Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik nih Kang Ade, Bu Indra dikonfirmasi Pak Karwan,
Dan tadi juga diingatkan sebagian juga oleh Pak Kahar bahwa yang penting nih di desa-desa nih, mungkin karena jauh tidak terpantau, bahkan tadi pemilihan katanya Bu Indra, 5 panitia pelaksana pemilu aja sudah diuangkan katanya. Nah ini indikator awal